Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Kisah ini menceritakan seorang perempuan muda berusia 24 tahun. Sebut saja namanya Dini. Hari ini Dini sangat sibuk dengan berbagai macam urusan. Karena 3 hari ke depan, dirinya akan menikah. Sebab itu, ia bahkan sampai meminta cuti selama 2 hari kepada perusahaan untuk mengurus segala persiapan pernikahannya. Bagi Dini, pernikahannya nanti harus menjadi hal yang istimewa. Bahkan jika memungkinkan, Dini berharap semuanya akan berjalan dengan sempurna. Tentu ini hal yang wajar. Jangankan untuk Dini, bahkan semua perempuan di dunia ini pun jelas ingin hari pernikahannya berjalan sempurna. Karena hari itu adalah hari yang spesial. Sebuah hari di mana mereka akan menjadi ratu sejagat. Dini akan menikah dengan rekan sekantornya. Karena itu juga, Dini sudah siap jika ia harus dipindah tugaskan ke departemen yang lainnya nanti. Sebelum memutuskan untuk menikah, sebenarnya Dini dan calon suaminya belum begitu lama mengenal. Mungkin hanya sekitar 6 bulan. Tapi Dini menjadi yakin untuk dipersunting karena baginya, calon suaminya ini yang bernama Zian adalah sesosok pria yang mandiri dan bertanggung jawab di matanya. Karena hal itu, Dini pun menerima niat baik Zian untuk menikahinya. Tapi sebelum sampai di jenjang ini, Dini pernah menjalin sebuah hubungan dengan seorang laki-laki. Dini dan laki-laki ini malah sudah menjalin hubungan selama 5 tahun. Bahkan Dini sudah hampir menikah dengan laki-laki tersebut. Laki-laki ini bahkan sudah memberi seserahan kepada Dini saat mereka melakukan prosesi lamaran. Tapi sekiranya tinggal 4 bulan lagi sebelum menikah, laki-laki itu menghilang bak ditelan bumi. Pada awalnya, chat Dini kepadanya tidak dibalas. Dini yang mencoba meneleponnya pun tidak pernah diangkat. Saat didatangi ke kediamannya pun, selalu tidak ada orang di sana. Beberapa hari, hal itu terus berlanjut. Hingga akhirnya, laki-laki itu benar-benar tidak bisa lagi dihubungi. Dini awalnya sangat khawatir. Karena itu ia mencoba untuk mendatangi rumah orang tuanya. Tapi hal mengejutkan pun terjadi. Orang tua laki-laki itu pun tidak bersedia menemui Dini. Alhasil hari pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Dini sangat merasa kecewa dan sedih. Tapi kedua orang tuanya justru menasihati Dini untuk bersyukur. Kedua orang tuanya justru bersyukur dengan kejadian ini. Dalam artian mereka bersyukur anak mereka diberikan keselamatan dan dijauhkan dari orang-orang yang berperangai buruk. Andai kata anak mereka menjadi menikah dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu, pastilah hidup anak mereka nantinya akan hancur. Begitulah kira-kira pemikiran orang tua Dini. Mungkin sulit bagi Dini untuk menyanggupi keadaan dengan ikhlas. Tapi lambat laun, Dini mulai bisa menata kembali perasaannya yang hancur untuk menyambut sosok yang baru. Yang bisa tulus mencintainya, dan sudah jelas, buah kesabaran Dini telah mempertemukannya dengan Zian, sosok yang mampu mencintainya dengan tulus. Singkat cerita, semua persiapan pernikahan pun sudah selesai. Hari ini adalah hari di mana Dini akan melakukan resepsi pernikahan. Jujur, dirinya bahkan tidak bisa tidur malam tadi. Tapi setelah berusaha keras, akhirnya ia dapat terlelap juga. Mungkin hanya beberapa saat saja. Sudah sedari pagi buta tadi, Dini sudah dirias oleh penata rias pilihannya. Kini Dini sudah tampil anggun dengan gaun putih pernikahan. Henna di tangannya pun sudah terlukis indah di sana. Semuanya berjalan sempurna sampai saat ini. Sesi ijab kabul pun hanya perlu menghitung beberapa puluh menit lagi. Dini tahu ini adalah acara yang sangat sakral. Mungkin karena itu, ia malah menjadi demam panggung. Seluruh tubuhnya merasa dingin karena cemas. Di saat dirinya yang sudah senggang, Dini pun meminta untuk diambilkan ponselnya.
Lalu ia membuka ponselnya dan mulai melihat-lihat. Kemudian Dini pun membuka sebuah aplikasi chatting. Dan ia melihat sebuah nomor tak dikenal mengirimkannya sebuah pesan. Kurang lebih isi pesannya sendiri seperti ini. Batalin pernikahannya, kalau enggak rasain sendiri nanti. Dini yang membaca pesan itu pun terkejut. Ia tak tahu siapa sih pengirim pesan tersebut. Akunnya pun tidak memiliki foto profil. Ini hanya bisa mengira-ngira sembari was-was. Tapi karena sesi ijab kabul sebentar lagi akan dimulai, Dini memutuskan untuk tidak memberitahu perihal pesan misterius itu kepada siapapun. Dini merasa cukup dirinya saja yang perlu tahu pesan itu. Karena ia tidak mau membuat orang lain merasa khawatir. Ini adalah hari bahagia, jadi harus dirayakan dengan bahagia. Sesi ijab kabul hampir dimulai. Seluruh anggota keluarga sudah berkumpul di satu titik yang sama. Berkumpul untuk menyaksikan sebuah momen penting yang akan dilalui Dini dan Zian. Namun belum sempat memulai acara, salah seorang anggota keluarga mulai bertingkah aneh. Ia adalah saudara dekat dari keluarga Dini, perempuan yang sudah berusia 37 tahun. Pada awalnya, ia terlihat biasa saja, sama seperti yang lain. Tingkahnya pun mulai menjadi aneh tatkala ia mulai tersenyum kecil. Terus begitu beberapa saat sampai senyumannya menjadi terlihat mengerikan. Sesampai di situ, setelah tersenyum lebar, perempuan itu pun mulai mengamuk. Dikala dirinya mengamuk, ia juga berceloteh banyak hal. Salah satunya adalah meminta agar pernikahan ini dibatalkan. Tapi kejadian itu tak berlangsung begitu lama. Perempuan itu langsung disadarkan oleh seorang dari pihak warga Dini. Kemudian perempuan itu dibawa ke kamar ia sementara dan sesi ijab kabul pun ditunda beberapa menit. Tapi pada akhirnya, sesi ijab kabul pun berjalan lancar sampai selesai. Dini dan Zian pun kini sudah sah menjadi seorang suami istri. Lalu sekitar pukul 11 siang, acara resepsi pernikahan akhirnya dimulai. Para tamu undangan mulai berdatangan, satu demi satu, hingga tanpa terasa gedung itu sudah disesaki oleh banyak orang. Sekiranya jam 7 malam, resepsi pernikahan pun usai. Seakan menjadi aksi penutup acara pernikahan, hujan pun mulai mengguyur deras di luar. Semuanya berjalan lancar secara keseluruhan. Acara pernikahan Dini dan Zian sudah berjalan sukses. Jadi kini saatnya bagi mereka berdua menempuh hidup baru. Di awal-awal pernikahan, mereka berdua terlihat seperti pasangan suami istri kebanyakan. Penuh bahagia, mereka banyak menghabiskan waktu bersama, melakukan banyak kegiatan bersama, makan di luar, pergi nonton, mendatangi tempat wisata serta kegiatan lainnya. Setiap momen bahagia itu kemudian Dini abadikan ke dalam sebuah foto. Lalu Dini mengunggah momen indah itu ke akun sosial media miliknya. Hingga akhirnya, seminggu berselang, kejanggalan aneh mulai terjadi di dalam keluarga kecil mereka. Rasanya beberapa hari terakhir, Dini merasa hidupnya sedang diteror oleh sesuatu yang tak terlihat. Mulai dari Dini yang sering melihat sesosok kelebat hitam, mendengar suara bisikan yang mengganggu, mendengar suara bising di atas rumahnya, tidurnya selalu mengalami mimpi buruk. Bahkan Dini pernah melihat bantal tidurnya jatuh sendiri dari atas kasur, seperti ditarik oleh sesuatu. Tapi anehnya, kejanggalan itu tidak dirasakan oleh sang suami. Seakan teror tersebut memang sengaja ditunjukkan untuk dirinya saja. Kira-kira sekarang sudah pukul setengah 12 malam. Zian, sang suami, sudah tertidur pulas. Sedangkan Dini sendiri masih terjaga sembari melihat foto-foto di galeri ponselnya. Tanpa Dini sadari, ia mulai menggaruk tubuhnya perlahan, lengannya, lalu kakinya, lalu lehernya, dan terus mengulang seperti itu. Awalnya Dini masih belum sadar, tapi sekitar 30 menit kemudian, barulah ia sadar ketika dirinya merasa gatal-gatal di sekujur tubuh. Kini Dini menggaruk tubuhnya lebih kuat dan kencang. Semakin kencang dan semakin lebih kencang.
sampai membuat kulit tubuhnya pun menjadi merah karena kukunya sendiri. Ia mencoba membangunkan sang suami. Lalu sang suami pun bangun. Dini langsung menceritakan tentang seluruh tubuhnya yang kini gatal-gatal kepada Zian. Zian pun hanya bisa merasa heran ketika melihat istrinya tidak berhenti menggaruk. Malahan sang suami disuruh ikut menggaruki punggung Dini. Meski sudah cukup lama, gatal-gatal yang dirasakan Dini tidak menghilang sedikit pun. Justru ia menyuruh sang suami untuk menggaruk lebih kencang lagi. Bahkan Dini menggaruk dirinya sendiri sampai kulitnya luka. Melihat istrinya yang sudah kelewatan, Zian langsung menghentikan Dini. Zian mencoba menahan kedua tangan Dini untuk tidak lagi menggaruk. Karena jika diteruskan, jelas itu akan melukai dirinya sendiri. Tapi hal yang berikutnya terjadi malah memperkeruh suasana. Setelah badannya gatal-gatal, kini Dini merasa kulitnya menjadi panas semua. Entahlah, mungkin efek dari garukan yang terlalu lama, atau mungkin disebabkan dari sesuatu yang tak kasat mata. Ketika sekujur tubuhnya merasa gatal dan panas di saat yang sama, Dini pun mulai panik, lalu kemudian ingin menangis. Dia tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Padahal tadi ia masih dalam keadaan baik-baik saja. Sang suami pun tidak bisa berbuat banyak melihat istrinya yang seperti itu. Zian pun malah kebingungan. Ia hanya terlintas satu hal, yaitu mengguntingi kuku istrinya agar kukunya tidak membuat luka yang semakin parah. Karena jujur, Dini masih merangsak untuk menggaruk. Saat Zian mencoba menenangkan istrinya sembari mengguntingkan kukunya, tiba saja Dini berteriak histeris. Kini tangisannya pun terdengar lebih keras. Belum sempat Zian bertanya ada apa, Dini pun berkata, "Mas, kulit aku menjadi hijau," ucap Dini barusan dengan histeris. Zian pun mengheran setengah mati. Apanya yang hijau? Karena di mata Zian, Dini istrinya masih tampil dengan keadaan yang normal. Tapi mungkin tidak di mata Dini. Ia terus-terusan histeris karena melihat tubuhnya menjadi hijau. Kehabisan akal, akhirnya Zian menghubungi orang tua Dini. Kebetulan mereka berdua tinggal tidak begitu jauh dengan orang tua Dini. Zian menelepon mereka dengan maksud untuk meminta bantuan. Beberapa menit berselang, suara sepeda motor terdengar dari depan rumah. Orang tua Dini pun membawa sapu aren. Mereka langsung bergegas menemui Dini di dalam kamar. Sama seperti Zian, orang tua Dini juga ikut mengheran dengan apa yang terjadi kepada Dini. Tentang Dini yang gatal-gatal dan tanpa henti menggaruk. Tentang Dini yang merasa tubuhnya panas. Apalagi tentang Dini yang masih histeris karena melihat tubuhnya menjadi hijau. Tapi sama seperti Zian, di mata orang tuanya, Dini terlihat sangat normal. Kemudian ibunda Dini memukulkan sapu aren ke tubuh Dini beberapa kali. Sekali, dua kali, tiga kali, dan terus mengulanginya. Beliau juga serta memukulkan sapu aren itu ke kasur Dini. Beliau juga meminta semuanya untuk melantunkan doa-doa tanpa henti, termasuk Dini. Ibunda Dini sendiri bukanlah seorang cenayang, tapi ia percaya jika Allah akan selalu melindungi hambanya yang percaya kepadanya. Tak begitu lama, terdengarlah suara mengganggu dari depan rumah. Zian dan ayah Dini langsung bergegas menuju sumber suara. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat sosok laki-laki hijau bertubuh besar yang dipenuhi bulu di beranda rumah. Ini bukanlah salah lihat. Meski penerangan tidak begitu terang, mereka tidak salah lihat. Karena keduanya sama-sama melihat sosok seram yang sama. Tapi sosok itu menghilang begitu saja tanpa jejak. Kala Zian dan ayah Dini kembali ke kamar, Zian pun kembali terkejut. Ia melihat kuku-kuku Dini yang ia potong tadi, lihat menjadi hijau.
Kali ini bukan hanya Dini saja yang melihatnya. Baik Zian dan kedua orang tuanya pun melihat hal yang sama. Kini mereka percaya bahwa perkataan Dini sebelumnya adalah benar. Lambat laun Dini mulai kembali ke kondisi normal. Setelah kejadian itu, Dini diminta oleh orang tuanya untuk tidak terlalu mengekspos kesehariannya di media sosial. Orang tua Dini pun meminta agar Dini mengganti nomor lamanya dengan yang baru. Dini dan suami diminta untuk ibadah lebih taat. Bahkan Dini diminta untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya. Tidaknya sampai teror yang dirasakannya menghilang. Dini pun tidak mengeyel. Ia menaati perintah kedua orang tuanya. Dini tahu ini demi keselamatannya. Terlebih, ia tahu ini demi keselamatan rumah tangganya. Jadi ia pun menurut. Beberapa hari setelahnya, teror masih dirasakan oleh Dini. Tapi teror itu mulai melemah intensitasnya. Semakin melemah dan semakin bertambah lemah. Hingga akhirnya, Dini tidak lagi merasakan teror tersebut. Lalu ia pun kembali pulang ke rumahnya. Terima kasih sudah menonton. Nantikan cerita-cerita baru di sini gue ceritain.